Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fata Fauzan. Kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, teman-teman, terkait TOEFL di bagian structure. Nah, di sini pembahasan kita masih sama ya. Kita akan belajar bareng-bareng berkaitan tentang object of prepositions. Tapi bedanya di sini, kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan teman-teman hanya untuk mengidentifikasi apakah bentuknya benar atau salah. Jadi kita akan melihat dari masing-masing pernyataan yang di bawah ini. Nah, maka di exercise kedua ini kita hanya menentukan apakah correct dan incorrect saja. Yang pertama adalah kita bisa melihat di nomor 1 ya. Ada kata the interviews. Nah, di sini sudah jelas ya. Di sini adalah subjek. Kemudian setelahnya ada kata by radio broadcasters ya. Dan by radio broadcasters, nah ini kita sebut sebagai object of prepositions ya. Dan sebelahnya ada kata were carried. Nah, were carried ini dia disebut sebagai verb. Ya, biasanya kalau ada were dan akan ketemu dengan verb 3 karena kalimatnya adalah kalimat pasif. Maka nomor 1 jawabannya benar, sudah sesuai ya, sudah ada subjek dan juga sudah ada verb. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 2 ya, di sini ada kata in the last possible moment. Nah, kata yang pertama, nah di sini kita sebut sebagai object of prepositions. Kenapa? Karena di paling awal di situ ada kata in. Beda kalau misalkan innya kita hapus langsung kepada the last possible moment, nah itu disebut sebagai subject. Karena ada in di depan dan in adalah preposition, maka kalimat in the last possible moment itu kita sebut sebagai object of prepositions. Kemudian yang kedua ada kata before take off ya. Ada kata before yaitu prepositions dan ada take off ya, berarti disebut sebagai object of preposition juga. Kemudian ada took. Nah, took di sini adalah verb ya, dari kata take, took, taken. Sehingga di sini subjeknya kita tidak menemukan nih ya. Kalau misalkan mau kita ubah ke bentuk pernyataan yang benar, kita bisa pakai he took his seat in the airplane ya. Jadi supaya kalimat ini ada subjek dan juga ada verbnya karena di awal itu hanya objek prepositionnya saja. Nah, jadi nomor 2 jawabannya adalah yap, incorrect. Kita akan beralih kepada nomor 3 di sini. Di nomor 3 di kalimat pertama itu ada kata at the neighborhood flower shop. Nah, ingat ada kata preposition at ya. Jadi kalau ada preposition at itu kita sebut sebagai object of prepositions ya, bukan sebagai subject. Salahnya ada kata flowers. Nah, inilah yang disebut sebagai subject. Kemudian ada kata in quantities ya of the dozen. Nah, itu masih masuk ke dalam bagian object preposition. Dan kita sudah menemukan ada kata can be delivered. Ya, modal kemudian setelahnya verb ya, itu sudah menjadi satu kesatuan dalam bentuk kata kerja. Jadi nomor 3 jawabannya adalah correct. Kemudian kita beralih kepada nomor 4 ya. Kita coba ganti warna dulu biar menarik, teman-teman. Nah, nomor 4 ini di pertama ada kata the progressive reading methods. Ya, ini adalah sebuah noun phrase ya, karena dia masuk ke dalam bagian subject. At this school ada preposition at, ya berarti kita namai sebagai object of preposition. Kemudian ada kata are given, ya ini adalah verb. Kemudian credit for the improved the score, nah ini object preposition juga. Ya jadi nomor 4 correct ya, ada subject dan ada verb. Kemudian nomor 5 kita identifikasi lagi. For the last 3 years, nah ini adalah object of prepositions. Kemudian ada at first hospitals, ini adalah object of preposition juga. Kemudian ada in the country, ya ini adalah object of preposition juga. Has been practicing, nah ini adalah satu kesatuan dari kata kerja ya. Dan medicine lah objek. Nah di sini kita tidak menemukan subjeknya karena hampir kalimat semuanya dari kata for, ada at, ada in, semuanya itu adalah bentuk dari object of prepositions. Maka kalau misalkan kita ubah ke bentuk yang benar, kita bisa ditambahkan subject setelah country-nya misalkan.
The doctor has been practicing medicine. Ya, jadi supaya kalimat ini memiliki at least satu subjek dan juga satu verb. Ya, jadi nomor 5 bisa kita simpulkan bahwa kalimat ini adalah salah atau incorrect. Ya. Oke, kita akan ganti warna dulu dan kita akan berlanjut kepada nomor 6. Di sini yang pertama adalah in the past a career, ya. Maksudnya in the past, ya. Kita pakai in the past, ya. Nah, ini adalah sebagai object of prepositions. Ya, kemudian ada singular, ada a career, ya. Jadi kan artikel, ya. Ada a career in politics. Nah, jadi a career in politics dia sebagai bentuk dari subject, ya, karena sebelum ada kata a career. Nah, kemudian was not considered. Nah, was not considered ini adalah bentuk dari verb, ya. Dan setelahnya ada acceptable in some circles, ya, itu adalah objek aja, ya, dan barengi dengan preposition object. Jadi jawabannya nomor 6 adalah correct karena memiliki satu subjek dan satu verb. Kemudian nomor 7 kita akan lihat kembali shopping. Di sini adalah sebagai subjek. Kemudian ada in the downtown area, ya, kita tahu ini sebagai object of prepositions. Kemudian kata of the city, ya, of course object of preposition. Ada it. Nah, it kan pronoun, ya. Nah, pronoun ini dia masuk ke dalam subject. Kemudian setelahnya ada kata has improved, ya, has improved sebagai verb. Dan di sini yang keliru adalah kita memiliki dua subjek tanpa adanya konektor. Maka kita harus menghilangkan salah satu bentuk subjeknya tersebut. Ya, jadi mungkin bentuk it-nya itu bisa kita hilangkan supaya kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Ya, jadi misalkan shopping in the downtown area of the city has improved a lot in recent years. Ya, supaya kalimatnya terdengar lebih natural. Karena kalau dalam kalimat dia tidak ada konektor ataupun conjunction dan ada double subject ataupun double verb, maka kalimatnya salah. Jadi nomor 7 jawabannya adalah incorrect. Kemudian kita akan beralih kepada nomor 8, teman-teman, ya. Kita pakai warna kuning biar lebih menyala. Nah, nomor 8 yang pertama adalah ada kata at the building site, ya. At the building site. Nah, ini adalah bentuk dari object of prepositions. Kemudian ada the carpenters. Nah, the carpenter adalah subject, ya. Dia tidak ada preposition sebelumnya. Kemudian ada kata with the most experience, dia sebagai object of prepositions. Kemudian kata were given, ya, itu adalah verb, ya, dan selanjutnya the most intricate work, ya, itu adalah objeknya aja. Nah, jadi nomor 8 sudah jelas, ya. Jawabannya adalah correct karena memiliki satu subjek dan satu verb. Kemudian kita beralih kepada nomor 9 di sini. Di nomor 9 yang pertama ada kata for the favor, ya, and headache. Nah, for the favor and headache, ya, di sini adalah bentuk dari object of prepositions. Ya, jadi kita lanjutkan. Nah, di sini yang dimana took ini adalah verb, ya, dan to aspirin tablets ini, ya, adalah objeknya. Nah, berarti di sini kita tidak menemukan subjek. Kalau misalkan mau kita tuliskan, kita bisa she took aspirin tablets supaya kalimat ini memiliki satu subjek dan juga satu verb. Ya, berarti bisa kita simpulkan bahwa nomor 9 ini ya kurang tepat, ya. Soalnya hanya ada object of preposition dan juga ada verb tanpa ada subjek. Ya, jadi kalau misalkan ada subjek, kita bisa tambahkan she took aspirin tablets. So, the answer is incorrect. Kemudian kita beralih kepada nomor terakhir, teman-teman. Di nomor 10 ini, the report itu adalah subjek. Kemudian ada kata with complete documentation. Nah, ini adalah object of preposition. Kemudian ada was delivered. Dan di sini adalah verb, dan at the conference, nah, ini adalah object of preposition juga. Kita nggak usah pusing object preposition, yang penting kita fokusnya satu subjek dan satu verb aja. Berarti nomor 10 jawabannya adalah correct. Mungkin kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya harapkan teman-teman bisa mengambil nilai dan juga manfaat dari bab berkaitan object of prepositions.
Nanti bisa dilatih kembali. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.